Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah Kalkulus Dasar 2. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Kita akan mempelajari teknik integrasi yang lain, yaitu teknik integrasinya adalah integral rasional. Jadi kita akan mempelajari bentuk dan strategi penyelesaiannya ya. Jadi bentuknya ini banyak sekali. Baik, sebelumnya bagi yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe supaya tidak ketinggalan informasi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe ya dan like. Baik, kita mulai saja materi hari ini. Integral fungsi rasional. Nah, integral fungsi rasional itu dinyatakan sebagai bentuk pecahan dari dua polinom. Nah, di sini disimbolkan dengan Px per Qx. Px itu berperan sebagai polinom pembilang, sedangkan Qx itu berperan sebagai polinom penyebut. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa kalau derajat dari Px itu lebih besar atau sama dengan derajat dari Qx, maka ubah dulu ke bentuk berikut. Jadi ini adalah bentuk dari semacam pecahan campuran ya. Kalau dalam bilangan itu, kalau ada bilangan di mana pembilangnya lebih besar dari penyebut, itu dapat dibuat seperti pecahan campuran. Nah, demikian pula dalam polinom ya. Ini Px dibagi Qx itu hasil baginya Rx. Nah, ini ada pecahannya. Ini namanya partial fraction ya. Nah, pecahan sebagian. Anda tentu masih ingat materi pembagian polinomial suku banyak sewaktu di SMA dulu ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat. Ini Rx itu adalah hasil bagi Px dibagi Qx. Namun, tidak harus habis kan, selalu ada sisanya. Nah, Sx itu adalah sisa pembagian Px dibagi dengan Qx. Jadi, nanti derajat Sx itu lebih kecil dari derajat Qx. Nah, itu karena sifat dari pembagian ini. Sehingga nanti integral yang bentuk rasional seperti ini dapat diuraikan menjadi integral Rx plus integral Sx per Qx dx. Nah, untuk integral Rx ini kita gunakan integral biasa. Nah, yang kita akan fokuskan pelajari hari ini adalah yang ini nih, yang integral rasional, di mana derajat dari pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Nah, kita coba contoh di depan ini, integral x kuadrat plus x per x min 1 dx. Nah, kita lihat ini derajatnya 2, sedangkan di bawahnya tuh 1. Jadi, pembilang itu lebih besar daripada penyebut derajatnya. Jadi, kita buat dulu dalam partial fraction ya. Nah, kita bagi dulu. Nah, ini saya tidak utarakan cara pembagiannya, itu sudah Anda pelajari di SMA ya. Nah, ini didapatkan hasil baginya X plus 2. X min 1-nya itu kan pembagi, nah 2-nya itu sebagai sisa. Kemudian kita integralkan, nah bentuknya seperti ini ya. Kedua ruas, ini integralkan, ini integralkan. Kemudian sesuai dengan sifat integral, kalau integral di dalamnya itu ada penjumlahan, maka integralnya masuk ke dalam masing-masing itu ya. Nah, jadi X plus 2 kita integralkan, begitu pula 2 per X min 1 kita integralkan. Nah, ini kita integralkan secara biasa ya, menjadi setengah X kuadrat plus 2X. Sedangkan ini
sudah kita pelajari kemarin, integral eksponensial kalau bentuknya seperti ini. Jadi ini hasilnya adalah 2 ln x min 1 ya. Kemudian jangan lupa ditambah c kalau proses integralnya udah selesai. Nah, kita coba contoh berikutnya yaitu x plus 2 pangkat 3 plus 3 kali x min 1 per x kuadrat min 1 dx. Ini juga sama derajat yang di atas ini, yang pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, kita bentuk dulu menjadi seperti berikut ya. Kita uraikan dulu, kita ekspansikan ya. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian di bawahnya x kuadrat min 1 kita bentuk menjadi pecahan sebagian. Jadi ini adalah x plus 6 itu hasil baginya. Nah, ini 16x min 1 itu adalah sisa ya. Kemudian kita integralkan kedua ruas ini menjadi, nah ini tetap ya. Nah yang ini nih, ini menjadi terpecah jadi 2 integral ini, sesuai sifat integral. Kalau yang sebelah sini kita integralkan dengan cara biasa, ini mudah sekali ya. Nah yang akan kita bahas itu adalah yang integral bentuk rasional ini ya. Nah ini untuk yang bentuk integral rasional ini ada beberapa bentuk ternyata. Nah, mari kita pelajari satu persatu di sini ya. Nah, kita pelajari dulu yang pertama adalah yang bentuk 1 ya, yaitu Px per Qx itu bentuknya adalah K per AX plus B pangkat M. Jadi K ini adalah bilangan biasa ya, konstanta ya, tidak ada variabelnya. Kemudian Qx-nya ini adalah bentuknya faktor linear, ya, itu AX plus B itu faktor linear yang berpangkat M. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan bentuk ini? Nah, kita coba strategi berikut ya. Strateginya untuk memecahkan bentuk integral rasional seperti ini. Nah, yang pertama Anda pasti ingat, ini pada pertemuan kedua kemarin kita udah dapat ya, kalau ada faktor linear dipangkatkan sebesar n. Nah, hasil integralnya adalah K per A kali n plus 1 kali AX plus B pangkat n plus 1 plus C. Nah, jika ini misalkan di bawah, ya tinggal diganti aja menjadi negatif ya, bentuk negatif pangkatnya. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalkan M-nya 1, ini bagaimana nih? Nah, M-nya itu di sini 1. Jadi kalau masuk di rumus ini tidak berlaku karena min 1. Jadi di sini nanti jadi 0. Nah, untuk M-nya 1 ada rumus khusus lagi, yaitu ini menggunakan ln. Ya, integral K per AX plus B, ini pangkatnya 1 ya, M-nya ya, tidak ditulis. Ini hasilnya menjadi K per A ln AX plus B plus C. Nah, baik, kita coba contohnya ya. Contoh, berapakah integral dari 5 per 2x min 1 pangkat 3? Nah, kita bentuk ini, karena ini di bawah ya, pangkatnya, jadi kita bentuk menjadi negatif. Jadi 5 kali 2x min 1 pangkat min 3. Nah, kita lihat ini bentuknya cocok seperti ini ya. Nah, kita coba di sini identifikasi K-nya 5, A-nya 2, ya, N-nya min 3. Tinggal pakai aja rumusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang di dalam kurung ini menjadi min 2. Ya, min 2 kali 2 min 4. Sehingga menjadi min 5 per 4 kali 2x min 1 pangkat min 2 plus C. Nah, kalau kita bentuk lagi ya ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Min 5 per 4 kali 2x min 1 pangkat 2 plus C. Nah, ini adalah hasil integral dari soal yang di atas ini. Nah, biar lebih paham kita coba lagi contoh soal berikutnya ya. Nah, ini integral dari 7 per 1 min 7x dx. Nah, kita buat ini min 7 itu kita taruh di depan ya. Nah, ini berarti mirip dengan bentuk yang kedua ini ya. Nah, berarti strateginya kita menggunakan ln.
Nah, seperti ini ya, sesuaikan K-nya 7, A-nya min 7 ya. Jadi 7 per min 7 len, nah min 7x plus 1. Nah, ingat kalau di dalam len itu kan sifatnya mirip logaritma ya. Ini kan numerus harus positif. Jadi sengaja dipakai mutlak supaya output dari numerus ini harus selalu positif gitu ya, untuk memproteksi jika ada nilai yang negatif gitu. Karena x-nya variabel kan ya. Nah, baik, jadi hasilnya min len mutlak 1 min 7x plus c. Nah, itu ya dua contoh ini untuk bentuk yang pertama. Nah, ada lagi bentuk yang lain. Nah, ini bentuk kedua, di mana Px per Qx itu bentuknya adalah Px per Ax plus B pangkat M. Nah, kalau ini Px-nya itu bukan konstanta, jadi fungsi seperti biasa ya. Nah, tentunya ini harus derajatnya di bawah dari Qx ini, yang di bawah ini. Sedangkan Qx-nya itu adalah bentuknya faktor linear yang berpangkat M. Nah, bagaimana strateginya untuk menyelesaikan bentuk fungsi rasional ini? Nah, coba kita lihat nih di sini. Nah, ini yang Px per Ax plus B pangkat M kita uraikan jadi beberapa suku. Setiap sukunya itu pecahan ya. Nah, di atasnya kita taruh sebuah katakanlah nih angka ya, angka biasa. Jadi kalau gitu setiap suku ini adalah bentuk pecahan dari bentuk satu yang tadi kita pelajari. Iya, memang ini harus ke dalam bentuk satu. Nah, jadi ini tiap sukunya merupakan fungsi rasional yang bentuk satu. Nah, baik, kita coba bagaimana ya dengan contohnya. Nah, ini ada contohnya ya, ini berpangkat 3 ya. Yang di atasnya Px itu pangkat 2, jadi memenuhi ya. Kemudian kita sebelum mengerjakan kita uraikan dulu ya pecahannya ini menjadi bentuk seperti ini. Ini kita buat dalam 3 suku. Kenapa 3 suku? Karena ini pangkatnya 3. Kalau 4 suku pangkatnya pangkatnya 4 ya 4 suku gitu ya, sesuai dengan pangkatnya. Nah, di sini sukunya naik dari suku pertama ini 1, ini 2 dan terakhir itu 3. Di atasnya kita buat ABC ya, angka. Nah, nanti yang akan kita cari itu ABC-nya. Itu berapa? Nah, kemudian kita sesuaikan ini kan dikalikan ya. Kalau ada pecahan di jumlah itu wajib disamakan penyebutnya. Kalau kita tidak tahu itu atau apakah penyebutnya itu berkelipatan atau gimana ya, itu dikalikan saja biar amannya. Kita kalikan saja ya. Nah, sehingga ini diambil, ternyata ini tidak dikalikan ya. Ini kan ada hubungan faktor sebetulnya. Jadi diambil yang ada hubungan kelipatan, maaf. Jadi diambil KPK-nya yaitu X plus 1 pangkat 3. Nah, baik, disesuaikan saja nih atasnya ya. A berarti dikali X plus 1 kuadrat, B dikali X plus 1, dan C tidak dikali apapun. Soalnya kalau ini di fraksi-fraksi lagi, nanti akan kembali ke bentuk ini gitu ya. Nah, baik, sekarang ini bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Kita kali-kalikan, kita kumpulkan sesuai rumpunnya. Jadi yang X kuadrat itu mempunyai koefisien A. Yang variabelnya X mempunyai koefisien 2A plus B. Nah, ini yang sisanya yang tidak punya X dikumpulkan dalam satu kesatuan nih, konstanta ya. Nah, kemudian sedangkan di ruas kiri ini pecahan Px-nya 2x kuadrat plus x. Nah, kita sinkronkan. Di sini ada x kuadrat, ada x, dan konstantanya kalau tidak ditulis itu 0 artinya ya. Nah, kita tulis seperti ini. Kalau bawahnya kan sudah sama ya, kalau bawahnya sudah sama. Tinggal mensinkronkan saja yang atasnya. Nah, nanti kita sinkronkan 2x kuadrat plus x plus 0, kita sinkronisasi dengan ax kuadrat plus 2a plus bx plus a plus b plus c. Nah, kita sinkronkan sesuai dengan rumpunnya ya. Ini rumpun x kuadrat.
Jadi 2 ini A. Oh jelas A-nya 2 gitu ya. Kemudian yang rumpun X ini kan 1. Nah, kita samakan 2A plus B berarti sama dengan 1. Barusan A-nya tuh 2. Nah, kita hitung saja sehingga dapatkan B-nya min 3. Lalu yang bagian konstanta nih 0 ini samakan dengan ini. A plus B plus C disamakan dengan 0. Barusan A-nya sudah ketemu 2, B-nya sudah ketemu min 3, tinggal C-nya. Nah, sehingga nanti C-nya akan ketemulah, C-nya 1. Nah, ini nah, A-nya sudah ketemu, B-nya ketemu, C-nya ketemu, taruh di sini ya. Nah, sehingga nanti bisa kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Ini A-nya kan kita udah ganti 2, B-nya udah ganti min 3, dan C-nya udah ganti 1 gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita tinggal integralkan saja. Nah, ini bentuknya adalah menggunakan len ya. Ini tadi menggunakan bentuk yang faktor linear ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Yang ini 2 len X plus 1. Yang di sini min 3 per min 1 X plus 1 pangkat min 1. Yang di sini 1 per min 2 X plus 1 pangkat min 2 plus C. Nah, kita rapikan lagi sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah jawaban dari integral rasional yang pada soal ini ya, pada contoh soal yang bentuk 2. Baik, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan lagi. Ada yang bentuk ketiga. Nah, pada bentuk ketiga ini Px-nya berupa fungsi seperti biasa ya, di bawah derajatnya di bawah Qx. Sedangkan Qx itu merupakan perkalian dari beberapa faktor linear. Nah, pangkatnya 1 ini masing-masing. Sebanyak ada n ya, n faktor linear. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan bentuk ketiga ini? Nah, strateginya kita buat seperti ini nih. Kita uraikan ya. Nah, ini menjadi bentuk beberapa suku ya. Ini masing-masing adalah merupakan fungsi rasional bentuk 1. Oh, ini maaf ya, salah tulis ya. Ini bentuknya adalah negatif ya. Ini saya tulis positif, maaf. Ini harusnya negatif, negatif, negatif. Kemudian kita buat contohnya aja. Nah, contohnya seperti ini. Ini terdiri dari 2 faktor linear pangkat 1. Nah, kita uraikan menjadi bentuk ini ya. Jadi kalau ada 2 faktor berarti ada 2 suku nanti pecahannya. Nah, ini yang atas kita tulis A, yang bawah kita tulis B. Nah, kemudian kita samakan ya penyebutnya. Yang bawah itu jelas dikalikan, yang ini dikali silang. A dikali X plus 2, B-nya dikali X min 3. Seperti yang diajarkan oleh guru-guru Anda waktu di SD dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan bawahnya sudah sama, tinggal menyamakan yang atasnya saja ya. Nah, kita samakan. Nah, yang atasnya kan harusnya seperti ini. Kita temukan A dan B-nya. Nah, kita bisa pakai sinkronisasi seperti bentuk 2 tadi, atau bisa lakukan substitusi. Misalkan ini pembuat nolnya itu berarti min 2 dan 3. Kita substitusi misalkan dengan min 2 dulu ya. Kalau ini disubstitusi min 2, otomatis ini 0. Yang suku sebelah sini 0. Jadi yang suku yang ada A-nya hilang. Sehingga bentuknya seperti ini. 5 kali min 2 sama dengan B kali min 2 min 3. Ya. Jadi hasilnya min 10 sama dengan min 5B. Sehingga B-nya 2 didapatkan. Nah, kemudian kita substitusikan juga X sama dengan 3 di sini. Berarti kalau X sama dengan 3, ini sebelah sini 0. Yang sebelah sini 0 ya. Nah, kemudian kita substitusi ini 5 kali 3 sama dengan A kali 3 plus 2. Sehingga nanti A-nya kita temukan adalah 3. Nah, setelah A-nya kita temukan, kita kembalikan lagi ke bentuk integral. Nah, seperti ini ya. Ini diganti. Ini adalah nilai A ya, yang ini adalah nilai dari B. Nah, selanjutnya kita tinggal integralkan tiap suku ini dengan
yang bentuk satu ya. Jadi kita bawa semuanya ke bentuk satu sebenarnya. Nah, yang bentuk satu hasilnya adalah 3 ln X min 3. Nah, ini yang suku kedua juga sama ya, hasilnya 2 ln X plus 2. Jangan lupa plus C. Kalau integralnya sudah selesai, di sini tambahkan C. Nah, itu ya contoh dari yang bentuk 3. Sekarang kita coba yang contoh yang bentuk keempat ya. Untuk bentuk keempat ini Px-nya ya polinom biasa. Nah, yang Qx-nya merupakan perkalian dari faktor linear pangkat 1 ya sebelah sini ya, dan faktor linear pangkat M. Nah, ini ya bentuk yang keempat. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang keempat ini bagaimana strateginya? Nah, strateginya seperti ini ya. Nah, ini dipecah-pecah dulu ke dalam beberapa suku ya, yang terdiri dari fungsi rasional. Kalau misalkan faktor linearnya pangkatnya sebanyak M, maka ini sebanyak M suku. Kalau ini pangkatnya 1 juga ini 1 suku. Nah, biar lebih jelas kita coba ya contohnya ya. Nah, ini ada contoh ya, Px-nya adalah 8x kuadrat dan Qx-nya adalah x min 3 pangkat 2 kali x min 1 kali x plus 1. Nah, ini kan campuran ya dari faktor linear yang berpangkat, yang ganda ya, ini yang masing-masing pangkat 1. Nah, strateginya ya seperti ini ya. Kita bentuk ke dalam. Nah, ini lihat nih pangkatnya 2, ini 1, ini 1. Berarti dijumlahkan berapa? 4 ya. Berarti ini juga akan menjadi 4 suku. Kalau yang pangkat 2 tadi ini x min 3 kemudian x min 3 kuadrat. Yang x min 1 dipisah juga dengan x plus 1. Nah, kemudian kita sesuaikan, ini kan dikalikan ya. Kita sesuaikan bawahnya, kalau A itu dikali x min 3, x min 1, x plus 1. Sedangkan B dikali x min 1, x plus 1. C dikali x min 3 kuadrat kali x plus 1. Dan D dikali x min 3 kuadrat, x min 1. Nah, bawahnya kan sudah sama ya. Nah, kalau bawahnya sudah sama, kita tinggal sinkronkan ya. Yang bagian atasnya ini ya, bagian pembilang dengan pembilang. Nah, kita samakan dulu di sini. Ini enaknya menggunakan substitusi ya. Nah, kita coba substitusi. Kita coba substitusi dengan pembuat nolnya. Ini pembuat nolnya ada X sama dengan 3, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1. Nah, kita coba di sini ya. Kita coba substitusi dengan X sama dengan 3. Nah, di sini kalau ada faktor X min 3 berarti ini 0. Nah, ini juga 0. Nah, sebelah sini 0. Jadi A, C, dan D itu pasti 0. Yang bisa ditemukan adalah yang B dulu. Nah, kita masukkan ke ruas kiri, X-nya diganti 3. Jadi 8 kali 3 kuadrat. Yang sebelah sini 3 min 1, ini 3 plus 1. Nah, ini 2 ya nilainya, yang ini 4. Ini jadi nanti ini berapa tuh? 8B sama dengan 72. Jadi B-nya 9. Nah, begitu ya caranya. Sekarang gantian. Kita substitusi yang X-nya 1. Jadi kalau ada faktor linear x min 1 nanti akan 0 nih. Ini 0. Yang ini enggak nih. Yang ini 0. Jadi nanti kita bisa dapat menemukan C-nya. Kita masukkan X-nya 1 ya, 8 kali 1 kuadrat. Ini 8 kali 1 kuadrat sama dengan C kali 1 min 3 kuadrat kali 1 plus 1. Nah, di sebelah sini 2 ya. Sebelah sini min 2 pangkat 2. Ini 4, ini 2, jadi 8. Oh, berarti C-nya 1. Nah, kemudian pembuat nol yang lain berapa? Min 1 ya. Nah, min 1 sekarang. Jadi kalau kita masukkan min 1, sebelah sini 0.
sebelah sini juga 0, sebelah sini 0. Yang ada hanya yang bagian D-nya ini ya. Kita masukkan min 1 sehingga nanti dengan cara yang sama di atasnya tadi didapatkan D-nya sama dengan min 1/4. Nah, lalu pembuat nolnya udah habis nih. Kita masukkan berapa ya? Nah, yang paling enak dihitung apa? Bilangan 0. Masukkan saja. Sekarang X sama dengan 0 ya. Ini berarti 0-nya nanti di sini. Nah, ini jadi 0. 8 kali 0 kuadrat. Nanti ini akan menjadi bilangan ya. Nah, kita jangan khawatir karena BCD-nya sudah ketemu. Sehingga nanti kalau dimasukkan X-nya 0, bentuknya seperti ini ya. Ini tadi B-nya 9, C-nya 1, D-nya min 1/4. Nah, dihasilkan nanti A-nya sama dengan min 3/4. Nah, kita lengkap sudah ya. Kita temukan 4 bilangan ini yang dibutuhkan. Kita kembalikan ke integral ini. Nanti A-nya ini diganti jadi min 3/4, B-nya diganti jadi 9, C-nya diganti 1, dan D-nya diganti min 1/4. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi bentuk integralnya seperti ini. Ini ABC-nya ya, A, B, C, D sudah diganti bilangan. Kemudian kita rapi-rapikan dulu, bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini semuanya menggunakan integral bentuk 1. Kalau di sini ln ya, jadi min 3/4 ln X min 3 plus 9 kali 1 kali min 1 X min 3 pangkat min 1 plus ln X min 1 min 1/4 ln X plus 1 plus C. Nah, kita rapikan lagi ya. Nah, min 3/4 ln X min 3 min 9 per X min 3 plus ln X min 1 min 1/4 ln X plus 1 plus C. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya juga lumayan panjang. Karena memang bentuknya kompleks sekali ya. Nah, tapi yang penting kita bisa tahu bentuknya apa, strateginya bagaimana gitu ya. Apakah masih ada lagi? Ya, masih ada ya bentuk yang lain seperti berikut. Nah, ini adalah yang bentuk kelima. Nah, bentuk kelima ini PX-nya merupakan K ya, bilangan biasa ya, konstanta, sedangkan QX-nya bentuknya adalah fungsi kuadrat yang definit. Definit itu yang tidak bisa difaktorkan gitu ya. Nah, yang tidak bisa difaktorkan. Atau yang kalau itu tidak punya akar lah. Kalau dibentuk kebersamaan kuadrat itu tidak punya akar gitu ya. Nah, bagaimana kalau Anda menemui bentuk seperti ini? Nah, strateginya adalah, nah ini yang bawahnya ini QX-nya dibentuk ke dalam 2 kuadrat ya, dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini bentuk jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat. Anda mungkin masih ingat waktu rumus di SMA ya. Misalkan A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, dibawa aja ke situ. Ini harus bentuknya plus ya, ingat, harus bentuknya plus. Walaupun di sininya minus, usahakan plus. Nah, setelah itu kita gunakan ini. Kalau kita ingat di pertemuan kedua kemarin, ini masuknya ke integral trigonometri. Jadi ini masuknya ke arcus tan ya, Px plus Q per R. Jadi seperti inilah bentuknya ya. Nah, jadi ini strateginya menggunakan arcus tan, atau di sini ditulis tan pangkat min 1. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh bentuk 5. Integral 5 per X kuadrat plus 2X plus 6. Nah, nanti Anda ingat, ini menentukan nih 2X nih. 2 dibagi 2 dulu jadi 1. Nanti bentuknya menjadi X plus 1 kuadrat. Nah, ini Anda uraikan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Sedangkan di sini 6. Nah, munculkan bentuk kuadrat suatu angka yang kalau dijumlahkan jadi 6. Nah, ketemulah akar 5. Jadi akar 5 kalau dikuadratkan kan 5 ya. 5 ditambah 1 dari sini jadi 6. Nah, setelah Anda sukses membentuk seperti ini, maka tinggal lakukan arcus tan aja.
Nah, ini ya, ini 5-nya itu sebagai K-nya, ini P-nya itu sebagai di depan X-nya, ini P, ini 1 ya, per, nah ini akar 5 itu sebagai R-nya. Jadi hasilnya 5 kali 1/4 akar 5 arcus tan dari X plus 1 per akar 5. Nah, di sini 5 per akar 5 bisa disederhanakan menjadi akar 5 ya arcus tan X plus 1 per akar 5. Nah, ini adalah contoh ya penyelesaian bentuk kelima. Lalu ada lagi nggak bentuknya? Ada nih yang terakhir ya. Nah, yang terakhir yang saya sajikan, mungkin kalau Anda baca-baca buku mungkin bisa aja menemukan banyak sekali ya bentuknya. Tapi yang saya utarakan di sini hanya bentuk-bentuk penting saja ya, yang sering dijumpain. Nah, bentuk ke-6 ini hampir mirip dengan bentuk kelima, cuma ini PX-nya bentuknya bukan konstanta, jadi merupakan fungsi biasa. Nah, di sini harus ada syarat bahwa PX itu merupakan turunan dari QX. Ini yang di atas ini turunan dari yang di bawah ini. Nah, si QX-nya merupakan fungsi kuadrat yang definit, yang nggak bisa difaktorkan. Nah, misalkan kalau bisa difaktorkan, berarti bukan tergolong bentuk 5 atau bentuk 6. Itu kalau tidak salah bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga atau kedua itu ya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, kalau bisa diturunkan atasnya berarti gunakan integral substitusi. Nah, seperti ini ya. Ternyata misalkan PX ini merupakan turunan dari yang di bawahnya ini. AX kuadrat plus BX plus C. Gitu ya. Nah, ini yang bawahnya ini tidak perlu difaktorkan seperti ini ya. Mohon maaf nih salah ketik. Ini tetap bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kita misalkan ini sebagai U. Nah, berarti hasil integralnya adalah integral K per U du sama dengan K ln U plus C. Nanti jangan lupa U-nya dikembalikan lagi ke X. Bagaimana contohnya? Coba kita lihat ini. Nah, ini adalah contoh ya untuk bentuk 6. Ini integral 6x min 9 per x kuadrat min 3x plus 7 dx. Jadi kita misalkan U-nya adalah x kuadrat min 3x plus 7. Kalau U diturunkan terhadap X, hasilnya 2x min 3. Nah, sehingga boleh ditulis seperti ini, du sama dengan 2x min 3 dx. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bentuk integralnya. Jadi di sini 6x min 9 bisa diuraikan seperti ini. 3 kali 2x min 3 dx. Nah, kita tahu 2x min 3 kali dx ini adalah bisa diganti dengan du. Ya kan? Nah, ini yang bawahnya karena tadi kita misalkan sebagai U juga diganti dengan U. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 3 du per U. Nah, ini tampak sederhana ya. Tampak sederhana sekali. Sehingga kita integralkan menjadi 3 ln U plus C. Nah, jangan lupa U-nya dikembalikan ke bentuk X. Karena U tadi sementara aja ya. Nah, seperti ini. 3 ln X kuadrat min 3X plus 7 plus C. Nah, ini adalah contoh penyelesaian dari bentuk ke-6. Nah, dari bentuk-bentuk yang sudah saya utarakan ini, nah Anda mungkin harus nyoba ya berlatih ya. Oleh karena itu, saya akan beri Anda latihan untuk menambah supaya Anda lebih paham ya. Ini saya sajikan sedikit soal ya, integral dari bentuk-bentuknya semuanya integral fungsi rasional ya. Nah, silakan berlatih, semoga Anda lancar ya. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, diputar ulang lagi videonya ya, ditonton kembali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.